Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Hulayah. Hulayah berkomentar di video kupas tuntas makanan kadaluarsa untuk pakan pelet expired. Ini komentar gini. Bukan komentar, bertanya di kolom komentar maksudnya. Kalau dikasih telur yang sudah pecah-pecah terus direbus gimana? Ini kalau dikasih telur yang sudah pecah-pecah terus direbus, telur rengat mungkin ya, telur retak-retak mungkin ya, telur rengat-rengat retak-retak mungkin gitu maksudnya. Nah itu direbus gimana ini artinya gimana cara ngasihnya, gimana hasilnya, atau gimana efek sampingnya. Nah ini kita bahas. Soalnya nih pertanyaannya agak kurang jelas tapi umum, tidak spesifik tapi umum. Gimananya ini umum. Pertama, kalau dikasih telur yang sudah pecah-pecah terus direbus gimana? Gimananya nih kalau bisa atau enggak? Kalau bisa saya bilang bisa. Gimana bisa apa enggak gitu maksudnya. Kalau gimana sambungannya ya, kalau gimana bisa apa enggak? Bisa. Karena jangankan ikan yang sudah usia lanjut, usia maksudnya usia 78, bibit-bibit 78, usia sangkal, usia palang atau usia mau panen. Jangankan usia segitu. Bibit-bibit yang baru netes kalau tidak punya cacing sutra atau apa tuh namanya, fengli, kan ada tuh yang halus-halus tuh fengli, boleh pakai telur putih. Telur nih jangan kuningnya, tapi putih telur kita taruh, nanti dikerubutin sama dia tuh. Kita rebus nih, telur kita rebus bulat tuh, kuningnya kita keluarin, putihnya aja kita lempar kayak bola begitu. Nah itu dikerubutin tuh bisa, nggak ngerusak air. Catat, putih telur tidak merusak air. Bibit-bibit yang kecil tuh makan putih telur tuh lumayan rakus. Tapi kalau besarnya, walaupun dia ada protein ya, besarnya tetap tidak secepat cacing sutra. Ini alternatif saja kalau kita udah telanjur ngawinin, udah telanjur netes, udah telanjur cari cacing sutranya nggak ada, cari fengli juga nggak terlalu cepet. Maaf nih yang punya pabrik fengli, saya lebih rekomen cacing sutra. Tapi kalau alternatif cacing sutra nggak ada, ya tetap ya fengli ya bagus, ya telur seperti ini ya boleh gitu ya. Ini kalau untuk bibit. Pertanyaan si Hulayah ini, saya nggak tahu nih Hulayah ini abang apa empok, pokoknya Hulayah aja namanya. Nah sekarang gimananya ini kalau sambungan pertanyaannya saya ulangin. Kalau dikasih telur yang sudah pecah-pecah terus direbus gimana? Apa bisa gede apa enggak gitu kan? Gimana apa bisa gede apa enggak? Kalau ditanya gimana bisa gede apa enggak? Bisa. Cuman ada cumannya. Ongkos biaya, saya nggak tahu nih, telur retak-retak artinya mungkin dia punya peternakan ayam yang retak-retak dikumpulin menjadi pakan lele daripada dibuang atau dijual murah bagaimana tuh, itu irit tentunya. Tapi kalau kita memaksakan beli, nih kita bicara kos nih. Kalau kita mau beternak lele dengan kos full telur retak, kalau kita beli, tergantung lagi. Dulu saya pernah salah bicara, pernah salah ngitung. Ya namanya saya kalau ngomong kagak pakai coret-coretan, asal yang ada di otak aja. Intinya ada yang sekilo itu 6.000 telur pecah nih, telur retak-retak. Ada yang sebutirnya itu gope 500 rupiah. Macem-macem. Beda tempat, beda lokasi, beda wilayah, beda harga. Pokoknya kalau selagi itu dirasa murah boleh. Kalau perbandingannya ke pelet, ya monggo dihitung. Pelet sekilo berapa? 10.000. Telurnya sekilo berapa? Sekilo 6.000 apa 5.000? Oh berarti setengahnya pelet nih. Keuntungannya gimana nih? Keuntungannya gimana? Kalau dari segi harga aja udah setengah harga, tinggal bagaimana feedbacknya. Nah feedbacknya ini artinya kalau saya kasih full pelet sama saya kasih full telur, besarnya mana lebih cepet? Kan gitu kan? Saya jawab jujur, sejujur-jujurnya saya belum pernah ternak lele dari nol sampai panen menggunakan full telur. Pertama, lokasi saya di Jakarta, saya untuk mendapatkan telurnya juga tidak mudah. Yang kedua, kolom saya selama beternak dulu gitu sampai sekarang, kalau sekarang udah ada kolom tanah. Dulu tuh kebanyakan kolom terpal. Kalau saya ambil putihnya saja, kuningnya enggak,
Sayang, saya kasih dua-duanya, putih sama telurnya gitu, putih sama kuningnya, putih sama telurnya, putih sama kuningnya, airnya gampang bau. Nah, saya praktek ini seminggu, air bau apa semua, ya tetap penanganan karena kita udah ngerti. Oh, air begini, begini, air begini, begini, lelenya mulai begini, begini. Kita kuras, kita buang, kita apa? Tetap pengolahannya banyak. Kalau intinya kalau kolom terpal, kolom beton, saya tidak recommended menggunakan telur. Sekali lagi, telur kolomnya terpal, kolomnya beton, drum tidak recommended. Kalau kolom tanah saya masih recommended. Bau tetap bau, bau tetap bau karena kuning telur itu membuat bau. Nah tuh, jadi kalau bisa apa enggak untuk pembesaran, saya jujur saya belum pernah. Tapi tetap bisa karena teman saya, kawan saya, bos ayam Kentucky lah, nggak usah disebut mereknya. Itu satu empang gede full menggunakan telur. Saya videonya berulang kali saya share, saya kasih lihat itu sampai ngerebusnya itu sampai satu drum gede dimasukin ke drum, udah ngasihnya udah kayak orang ngampar pakai skop begitu. Nah itu kalau teman saya bisa seperti itu. Kalau dibilang bisa, tapi kalau mau kolom tanah, kembali lagi tuh ke pembicaraan saya tuh, kolom tanah apa jenis kolomnya dulu. Kalau kolom tanah saya bolehin, tapi kalau di luar kolom tanah saya tidak recommended. Nah sekarang pertanyaan ketiga nih, kalau dikasih telur yang sudah pecah-pecah terus direbus gimana? Ada sambungannya nih. Kalau versi saya, seandainya kita mau ulas lengkap tentang telur, gimana FCR-nya bang? Nah ini yang penting dong, FCR-nya. Kalau berbicara FCR berarti data. Maksudnya saya pelihara 1000 ekor, telurnya berapa banyak bang? Nah itu kan harus valid, jangan asal ngomong. Sementara tadi di awal saya dibilang saya belum pernah, artinya ya pertanyaan ini saya nggak bisa jawab secara valid, tapi saya bisa menjawab secara reka-rekanya gini. Di mana-mana kalau berbicara pakan alternatif, FCR-nya itu tidak pernah jelas. Perbandingan berapa ekor ikan, berapa jumlah pakannya sampai panennya itu tidak pernah jelas. Karena apa? Alternatif itu perhitungannya rada susah. Beneran, saya rada susah. Selama ini alternatif kita ayam tiren murah, ayam tiren lebih cepat, ayam tiren lebih ini, nugget lebih cepat, apa sosis lebih cepat, ini cepat. Tapi tetap perbandingannya itu tidak bisa seperti pelet. Kalau pelet kita bisa 1000 ekor, pakannya 100 kilo, itu pelet. Tapi kalau sosis 1000 ekor lele, sosisnya berapa kilo? Sosis BS nggak bisa. Kenapa? Ya pertama, sosis itu kita sama-sama tahu, sosis itu ada tepungnya, kandungan tepungnya. Yang sosisnya harga 1000-an, tepungnya lebih banyak daripada dagingnya juga nggak ada, mungkin cuma perasa daging doang. Lain kalau sosis yang harga 15.000, ya kan, dagingnya banyak, tepungnya sedikit, ya bener gitu maksudnya, sesuai, ada harga ada mutu kan, ada harga ada kualitas. Tapi kalau udah jadi BS kan sama-sama dikiloin, mau yang harga 15.000, mau harga yang 1000-an, kalau udah dikiloin itu tetap jadi sosis kiloan, sosis BS kiloan. Nah itu kalau dikasih ke lele besarnya beda dong. Yang kalau lele makan sosis yang 1000-an sama sosis yang makan yang harga 15.000-an beda. Nah begitu juga di telur itu kalau versi yang teman saya dicogrek tuh, telurnya itu dipecahin, diaduk sama air, direbus massal, satu drum gede. Berarti kan telur sama airnya banyak, bener nggak? Telur sama airnya banyak, jadi ngembang tuh. Nah beda lagi kalau telur satu direbus, direbus satu bulat, kasih. Pokoknya alternatif itu nggak ada patokan jelas, nggak ada. Seperti ayam juga sama. Ayam tiren, kalau ternak 1000 ekor lele, ayam tirennya 20 ekor sampai panen, atau 100 ekor sampai panen, itu nggak ada seperti itu. Jadi semua nggak jelas. Yang jelas itu, yang bisa dihitung jelas itu FCR itu selama ini pelet. Kalau alternatif tos-tosan aja. Ya gitu aja pemirsa, itu udah jelas tuh. Masalah telur tuh udah kita ulas tuh, dari mulai harga tergantung wilayah. Kalau dari diberikan kepada lele kecil boleh, diberikan sampai panen boleh, tapi kolomnya jadi patokan. Kalau kuning telurnya itu bikin bau, udah saya ulas juga tadi. Pokoknya lengkap dah soal telur. Kalau saya salah ngomong, salah kata, mungkin ada yang lebih ngerti daripada saya, tulis aja di kolom komentar, sama-sama belajar. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih jago. Saya juga bukan orang
bukan ahli lah, bukan maestro, bukan hebat, enggak lah. Cuma sekedar yang saya tahu, sekedar yang pengalaman yang saya sampaikan. Kalau pengalaman saya ternyata kurang begitu berkenan di hati atau di pikiran para pendengar, para pemirsa, atau pengalaman saya kurang begitu benar, saya minta maaf aja. Usikum manapsi bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua, juga kepada saya sendiri yang selalu salah bicara, saya salah ucap, salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.